Shalom kekasih Tuhan, mari dalam acara Pray From Home kita menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami naikkan syukur
ini kami naikkan syukur kepadamu dari lubuk hati kami yang terdalam, dan kami mau belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, mengingatkan kami, dan kami semakin percaya kepada Tuhan bahwa rancangan Tuhan jauh lebih indah daripada rancangan kami. Dan setiap rencana Tuhan satu demi satu jadi dalam kehidupan kami. Amen. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Nah, malam ini kekasih Tuhan kita akan sharing dari Yesaya 54 ayat yang ke-17. Yesaya 54 ayat yang ke-17, hidup dalam perlindungan Tuhan. Siapa yang mau mengalami perlindungan Tuhan? Tentu kita semua mau. Nah, saya akan bacakan ayat 17 dari Yesaya 54. Dikatakan, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, demikianlah firman Tuhan. Hidup kita dalam pengawasan Tuhan, dalam kekernya Tuhan. CCTV-nya Tuhan 24 jam setiap hari, 7 hari seminggu. CCTV yang ada di bumi ini mungkin bisa rusak, tetapi CCTV-nya Tuhan tidak pernah rusak. Jadi mata Tuhan selalu mengawasi kita. Mata Tuhan tahu kemanapun kita berada, termasuk kalaupun kita mau sembunyi dari Tuhan, Tuhan pun tahu. Nah, hidup kita artinya sangat berharga. Tuhan perhitungkan kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita. Tahukah saudara, sadarkah saudara bahwa Tuhan benar-benar mengasihi saudara? Nah, kita lihat mengapa Tuhan melindungi kita. Yang pertama, kita belajar sadari kita biji matanya Tuhan. Adakah Anda yang saling mengasihi sebagai suami dan istri mengizinkan suamimu colok biji matamu? Tentu tidak. Pegang saja nggak boleh, apalagi colok. Dan Tuhan berkata, kita adalah biji matanya Tuhan sendiri. Dan kita ini termasuk harta kesayangan. Kesayangannya Tuhan. Tidak ada anak emas, anak perak, anak perunggu, anak tembaga di dalam kerajaan Allah. Semuanya disayang Tuhan. Semuanya dicintai Tuhan. Namun orang yang hatinya dekat, melekat dengan Tuhan, akan benar-benar menikmati pemeliharaan Tuhan, akan benar-benar menikmati perlindungan Tuhan. Dan satu hal yang kita perlu tahu, jangan mencobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhan, dalam artian menguji Tuhan, menantang Tuhan. Andai kata, contohnya, lompat dari gedung tinggi dan berkata, aku pasti dilindungi Tuhan. Nah, itu namanya mencobai Tuhan. Jangan pernah dilakukan. Nah, hal kedua, bagaimana perlindungannya? Dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan melindungi kita dari segala mara bahaya. Dikatakan, setiap senjata yang ditempa, yang dibentuk terhadap engkau tidak akan berhasil. Bukan berarti kita nantang orang, coba bacok saya, coba tembak saya. Bukan demikian. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, Tuhan yang memberikan keluputan, Tuhan yang membentengi, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang meluputkan, Tuhan yang memberi hikmat. Bahkan Tuhan pun bisa tiba-tiba membuat orang yang mengancam kita tidak melihat kita, membutakan sesaat, membuat kita lolos. Lihat dalam kehidupan Yesus, selama Yesus masih pelayanan di bumi dan belum menyerahkan nyawanya kepada Bapa, setiap kali dia diancam dibunuh, dia bisa lolos berkali-kali. Dan ketika Yesus dikeroyok, Yesus bisa lolos di tengah-tengah mereka.
Kita pun akan mengalami hal yang sama kalau belum waktunya. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang membentengi, Tuhan yang meluputkan. Dan yang kita lihat berikutnya, bagaimana Tuhan melindungi kita. Tuhan melindungi kita dari segala tuduhan, segala fitnah, segala gosip. Bukan berarti kita tidak dituduh, tetap bisa dituduh, tetap bisa difitnah, tetap bisa mengalami gosip, tapi Tuhan meluputkan itu semuanya. Tuhan itu meluputkan semuanya. Firman Tuhan berkata, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Tapi Tuhan mau ada syaratnya. Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran. Kenapa? Bagian terakhir harus kita baca dari Yesaya 54 ayat yang ke-17 ini. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, demikianlah firman Tuhan. Jadi, semua perlindungan ini berlaku bagi orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Orang yang hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan yang hidupnya amburadul, bukan hidupnya sembarangan, bukan hidupnya seenaknya. Tuhan melindungi anak-anaknya yang mau hidup dan berjalan di dalam terang firman Tuhan, di dalam kebenarannya. Pastikan malam ini, sepanjang hidup kita, dari malam ini dan seterusnya, kita mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Bahkan di tengah pandemi ini, mindset kita bukan pandemi lagi, tetapi akademi. Pandemi bicara tentang penyakit, tetapi akademi bicara tentang sekolah. Kita mau lulus ya dari akademi corona. Perhatikan baik-baik, corona bisa terjadi, tetapi kita lihat corona itu crown, mahkota. Kita akan beroleh mahkota dari Tuhan. Kalau kita lulus, jaga hati, jaga kesehatan, jangan berkata kepada orang lain, aku kemana saja bebas, pasti diluputkan. Jangan macam-macam, jangan mencobai. Pakailah protokol kesehatan yang berlaku. Mari kita berdoa bersama. Bagi Anda yang sedang mengalami pergumulan, mungkin Anda sedang mengalami tuduhan, Anda mungkin sedang mengalami fitnah, Anda mungkin sedang mengalami gosip, Anda sedang di ujung tanduk, Anda sedang berada di titik terendah. Malam ini, serahkan hidupmu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mulai lihat isi hatimu. Kalau Anda hidup benar, kalau Anda hidup lurus, kalau Anda hidup tulus, dan berjalan dalam hikmat-Nya Tuhan, lihat, pembelaan Tuhan sungguh ada, perlindungan Tuhan sungguh ada. Namun, jika Anda sampai hari ini masih serong, masih dolak-dalik, masih hidup dalam kehidupan yang sembarangan, cepat bertobat. Dan malam ini adalah waktu yang tepat untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Malam ini, mari kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus, bagi yang hidupnya sembarangan, seenaknya, Hamba berdoa mereka kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bertobat dengan sungguh-sungguh, dan biarlah mereka hidup dalam terang firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Dan malam ini yang sudah hidup dan berjalan di dalam terang firman Tuhan dan kebenaran, hamba berdoa mereka tetap mempertahankan iman, tetap mempertahankan kepercayaan mereka kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami yakin perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat dari Tuhan dinyatakan. Amin. Malam ini kami berdoa buat bangsa negeri Indonesia, biarlah penduduknya makin tertib, makin disiplin. Dan lewat kepemimpinan Presiden Jokowi, negeri Indonesia dipimpin dalam kebenaran firman Tuhan, hormat, takut, dan gentar kepada Tuhan. Dan kami percaya Indonesia mengalami perubahan demi perubahan dan pembalikan keadaan karena Tuhan yang menyertai dan memberkati bangsa negeri Indonesia. Kami berdoa buat rekan-rekan saudara kami yang sedang berdoa bersama dengan kami,
Yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, Amin. yang sedang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang susah Tuhan beri penghiburan, yang sedang menghadapi jalan buntu beroleh jalan keluar, yang sedang menghadapi berbagai macam permasalahan, Tuhan memberikan solusi demi solusi. Dan kami berdoa buat para pemimpin, pengusaha, orang-orang yang mengelola pekerjaan, yang berbagi dengan para karyawan mereka, pelayan-pelayan, dan kami berdoa semua yang bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, dengan tekun, dengan penuh syukur, Tuhan memberkati mereka dengan ajaib dan berkelimpahan. Dan kami percaya Tuhan, sekalipun terjadi masa krisis, kami tetap eksis. Dan sekalipun terjadi hal-hal yang di luar dugaan kami, tetapi Tuhan sudah memberi hikmat buat kami, menyiapkan diri untuk bertahan, untuk benar-benar hidup dalam rancangan Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan kehidupan kami, tetapi kami mau sungguh-sungguh menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan melindungi kami sepenuhnya. Bersama dengan keluarga kami dan semua yang sedang berdoa bersama dengan kami, sebentar kami akan istirahat, dan malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunkan berkat-Mu, rahmat-Mu, pembelaan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami menerimanya dan mengucap syukur. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus, kekuatan dan perlindungan saudara tetap berjalan dalam firman Tuhan, dalam kebenarannya. Haleluya.